Oke, kembali bersama kami di Ruang Tamu. Oke, Pak Nat, mungkin tadi bisa dilanjutkan kembali mengenai kebudayaan di Gresik. Mungkin terakhir kita bahas pasar Bandeng mungkin ya. Ya, Mungkin diceritakan lagi Pak Nat bagaimana? Ya. Banyak memang di antaranya sekarang kita lihat aja ya. Sekarang orang kalau punya gawe, ya punya gawe kan panggil catering. Oh iya, benar. Tapi kalau dulu enggak, orang kampung sekitarnya itu yang membantu, yang namanya panggeduk. Gedung. Panggeduk itu geduk gitu loh. Oh iya. Misalkan Jadi apa itu digeduk dhisik. ditumbuk Ya, semacam ditumbukan gitu ya. ya. Dulu kan ada lumpang gitu. Iya, Nah, ada. itu pekerjaan itu. Nah, di situ itu bisa tukar pendapat antara orang-orang yang di sini. Jadi orang-orang kampung itu, bojo anakmu sekolah non di iki. Oh, jadi Atau- ada komunikasi ya. Ya, anakmu wis kawin apa durung? Oh, durung, jadi aku ana Joko sing gelem ya apa iki nek di. Nah, itu semuanya itu dulu. Sekarang itu kan sudah hilang. Kawaan. Nah, itu tempat jadi waktu apa itu dulu itu memang seperti panggeduk itu tempat untuk informasi, mencari informasi. Anak regane anu piro sakniki ya kon nek nggarap sarung piro nek oleh anak. Itu semuanya. Ada Sekarang kan sudah pertukaran tidak ada informasi, pendapat. Nah, itu sekarang sudah mulai hilang. Sekarang lagi ada lagi. Dulu namanya kawaan. Kawaan itu orang laki-laki yang membantu pada saat ada rame-rame misalnya kemanten gitu. Dia itu yang membawakan ya ini jajan-jajannya itu ke yang membantu membawakan dari luar itu namanya ke dalam, kawan. Nah, gitu. terus setelah itu kumpul omong-omong cerita. Oh, gitu. Nah, hal itu yang sekarang sudah kelihatan hilang. Dulu ada yang namanya, nah sekarang kita kembali ke musik. Kalau dulu itu keroncong, Oh, ada keroncong. ludruk Gresik itu terkenal. Sekarang sudah hilang. Artinya tidak hilang penuh, tapi mulai anak-anak muda sudah mulai tidak gemar akan apa itu dengan budaya yang macam ada di itu. Gresik. Keroncong wis dianggap nyanyinya lolonan, tapi justru dari situ sudah mulai hilang keroncong. Dulu keroncong Gresik itu terkenal sampai ke Jakarta segala. Kebetulan yang main itu bapak saya yang mendirikan gimana? keroncong Mungkin bisa itu. Dia menceritakan juga. banyak cerita yang dari bapak saya itu. Arek-arek saniki nek diajari keroncong masuk dagelem. Saya bilang, soalnya langgam kok apa nang ini. Tapi maknanya itu loh yang harus kita lihat. Itu misalkan lagu-lagu di keroncong itu apa. Kalau kita lihat itu kan cukup baik, itu banyak yang sebetulnya itu memberikan pengetahuan atau memberikan saran-saran kepada anak-anak. Kepada anak-anak saat Ya. ini ya. Gitu. Jadi mungkin dari pandangan Pak Nut, bagaimana sih caranya untuk bisa tetap mempertahankan atau melestarikan kebudayaan? Mungkin bisa disampaikan kepada para penonton nantinya, pendapat dari Pak Nut bagaimana pesan-pesannya. Inilah saya harapkan seperti anda ini semuanya, terutama dari Gresik Indonesia ini bisa nanti membentuk suatu apa itu Wadah komunitas atau yang kelompok. ya untuk kelompok-kelompok, lalu membawa anak-anak muda itu untuk apa itu belajar kembali, misalkan adat istiadat kita yang amat baik yang sekarang sudah mulai hilang. Dan juga apa itu seperti sekarang itu sudah mulai hilang. Ini kesenian pencak macan. Karena apa? Karena tidak membuat suatu regenerasi, tidak, ya, sehingga ini nanti suatu ketika nanti akan hilang. Nah, inilah sebetulnya dari orang-orang tua atau yang sekarang itu masih melakukan ya, aktivitas kesenian. itu bisa menerangkan pada anak-anak muda itu bahwa ini adalah kesenian yang betul-betul ini adalah khas Gresik. Ya. Dan ceritanya, dan ini juga ya kadang-kadang pihak-pihak yang sudah mengerti itu malas ngandani itu, ya, Sudah putus asa. dan ya katakan wes pokoknya pencak macan iki gawe wong lumpur, wong Jawa. Jadi lebih Iya, kadang-kadang kayak gitu ada yang lumpurnya gitu. Iya. Di lumpur itu juga ada yang sekarang sudah mulai hilang. Manten sunat, terbang gedung,
sudah banyak yang hilang itu sedikit-sedikit karena ya itu tidak dikenalkan pada anak-anak muda. Jadi hadir hanya di acara-acara Nah, tertentu begitu. Coba kita lihat sekarang di Jakarta atau di lain-lain kota-kota besar sudah mulai kan mereka membentuk. Nah, tapi gerakannya dan lain-lainnya itu disesuaikan dengan alam sekarang. Artinya itu tidak merubah lagu daripada itu ya, tetapi gerakan atau gayanya atau apa pakaian tidak pakaian desa pakaian sing rada anu sithik sing. Nah, mengenal anak-anak muda itu bisa mau untuk memakai itu. Dan banyak ya seperti orang nonton Pecak Macan itu tidak tahu, orang asing pernah saya ajak nonton itu cuma lu terus ini apa ini Pemaknaannya mungkin apa kurang karena tidak ada disampaikan. narasi sehingga mereka itu nah itulah tugas-tugas daripada anak sekarang supaya nanti mengenal itu. Nah, saya harapkan banyak kesenian-kesenian sekarang yang mau punah itu ya seperti nanti saya takutkan seperti Pecak Macan, terus kedang gedung yang besar-besar itu, terus lain-lainnya banyak itu ya kita coba aja untuk mengenalkan pada anak-anak. Mungkin karena anak-anak itu tidak mengetahui terus dianggap itu remeh. Karena orang-orang tuanya tidak mau memberikan atau menyebarluaskan. Nah, tapi sekarang anak-anak muda dengan sendirinya ayo gerakannya diganti rek ojo kayak gini-gini tok ae ya apa enake. Nah, disesuaikan dengan alam sekarang. Jadi itu ada dari pihak anak muda kolaborasi gitu ya. Ada kolaborasi saat ini dan Ya. dengan kebudayaan di masa lalu. Betul. Oke, mungkin ada harapan atau yang ingin pesan yang terdalam yang ingin disampaikan Pak Nut saat ini. Ya. Jadi sekali lagi kalau saya itu mengendai anak-anak muda itu bisa sekarang itu untuk membuat yang kuno, yang kalau katakan dengan pakaiannya atau yang pating trondol ya misalkan seperti macam itu kita rubah dengan yang apa yang baik. Yang itu ya kreatif daripada anak-anak sekarang sehingga nanti bisa dilihat itu tidak hanya seperti medeni gitu tapi sekarang menjadi suatu hal yang menarik. Nah, begitu pula seperti catering yang sekarang menggantikan apa itu tadi begeduk. Nah itu bisa misalkan anak-anak muda jangan ibu-ibunya anak-anak muda yang diajak ayo nulungi ono apa itu ada orang duwe gawe ya tetangga-tetangganya anak-anak di situ yang diajak untuk ikut. Nah di situ nanti bisa ngomong-ngomong bisa segala macam. Nah itulah yang saya harapkan sehingga nanti kepunahan itu tidak ada. Begitu pula waktu pasar Bandeng itu cobalah sekarang minta kepada pemerintah wis cekel nang panitianya itu anak-anak muda sekarang aja. Nah itu kan lebih baik jangan jalan di dol wong Gresik dak oman. Oh sama gitu. Jadi benar-benar harus ada kesadaran dari semua pihak. Harus ada kolaborasi. Kalau tidak ingin orang Gresik itu mati karena tidak punya tempat gitu loh. Nah ini ya benar sekali. Ya benar sekali pemirsa bahwa saat ini Gresik itu sebenarnya memiliki banyak keragaman kebudayaan, kemampuan dan tentu juga kesenian yang kaya dan bermakna sekali yang ada di kota Gresik seperti yang diungkapkan tadi oleh Pak Nut. Alangkah baiknya kita yang generasi saat ini tetap dan ingin mencoba mengenal Gresik lebih dalam dan lebih dekat, setidaknya di paling dekat di ruang tamu atau di ruang keluarga maupun di ruang tetangga sekitar yang mengenalkan kita mengenai informasi yang dalam mengenai kebudayaan Gresik. Mungkin seperti itu ya Pak Nut. Ya, betul. Oke. Sekian dari kami, mungkin kita bisa berjumpa di lain kesempatan di ruang tamu. Oke Pak Nut, saya ucapkan terima kasih sudah dari ruang tamu. Saya juga berterima kasih karena dengan ini saya bisa menyampaikan unek-unek saya. Ya. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nut. Ya.